Partai Komunis Indonesia, PKI, di Kalimantan Selatan tidak pernah kuat karena ada sosok Kolonel TNI AD yang sangat anti-komunis. Dia bernama Hasan Basri. Tapi, alasan utama mengapa PKI tak pernah kuat di Kalimantan Selatan karena sosok Panglima Kowanda Kolonel Hasan Basri, kata Yusliani Nur, dosen sejarah lokal dan sejarah Indonesia dari Universitas Lambung Mangkurat, seperti dikutip dari situs berita wartabanjar.com. Menurut Yusliani Nur, ketika PKI berdiri secara resmi di level nasional, bahkan dekat dengan Presiden Soekarno, Kolonel Hasan Basri malah menyatakan PKI sebagai partai terlarang di Kalsel. Dengan sangat berani Kolonel Hasan Basri membekukan PKI. Masih menurut Yusliani Nur, ketika itu langkah membekukan PKI itu jelas tidak populer, mengingat Presiden Soekarno punya hubungan baik dengan kelompok komunis. Makanya Pak Hasan termasuk tokoh yang tidak terlalu disukai Presiden Soekarno karena beliau terang-terangan tidak setuju dengan konsep Nasakom, kata Yusliani. Karena tindakan nekatnya membekukan PKI di wilayah Kalimantan Selatan, Kolonel Hasan Basri bersama dengan Panglima di Sumatera Selatan dan Panglima di Sulawesi Selatan dipanggil Bung Karno ke Jakarta. Di Istana Negara, ketiga Panglima tersebut, termasuk Kolonel Hasan Basri, dimarahi habis-habisan oleh Bung Karno karena telah membekukan PKI di wilayahnya masing-masing dan menangkapi para pengurusnya. Bung Karno meminta kebijakan pembekuan PKI dicabut. Pulang dari Jakarta, alih-alih mematuhi permintaan Presiden, Kolonel Hasan Basri keras kepala. Dia tetap tak mau mencabut apa yang sudah diputuskannya. Karena itu, Kolonel Hasan Basri tidak disukai Presiden Soekarno. Siapa Kolonel Hasan Basri? Perwira TNI AD yang begitu anti PKI hingga tak mau mematuhi permintaan Presiden Soekarno ini. Hasan Basri lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1923 di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Borneo atau Kalimantan. Hasan Basri pernah mengenyam pendidikan di HIS atau Sekolah Setingkat Sekolah Dasar. Kemudian melanjutkan pendidikan berbasis Islam, mula-mula sekolah di Sanawiyah Al-Wataniyah di Kandangan. Setelah itu sekolah di Quick School Islam Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Dikutip dari artikel yang dimuat di Wikipedia, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Di Surabaya, ia mengawali karirnya sebagai pejuang. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, Hasan Basri berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan. Ia menyelundup ke Kalimantan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas, Surabaya. Tiba di Banjarmasin, Hasan Basri menemui Haji Abdurrahman Sidik di Pekapuran. Dia mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, Hasan Basri juga mengirimkan pamflet kemerdekaan Indonesia ke Amuntai lewat Hamidan, juga mengutus Ahmad Kaderi untuk melakukan hal yang. Sementara pamflet yang ke Kandangan dikirim lewat Haji Ismail. Pada tanggal 5 Mei tahun 1946 di Haruyan para pejuang mendirikan Laskar Syaifullah. Hasan Basri ditunjuk sebagai pemimpinnya. Pada tanggal 24 September tahun 1946 saat acara pasar malam amal, banyak tokoh Laskar Syaifullah ditangkap lalu dipenjarakan Belanda. Hasan Basri kemudian mengkonsolidasikan anggota yang tersisa, lalu membentuk Benteng Indonesia. Masih mengutip artikel yang dimuat di Wikipedia, pada tanggal 15 November tahun 1946, Letnan Asli Zuhri dan Letnan Muda M. Mursid, anggota ALRI Divisi 4 yang berada di Mojokerto, menghubungi Hasan Basri. Hasan Basri diminta untuk membentuk satu batalion ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan. Dengan mengandalkan pasukan Banteng Indonesia, Hasan Basri pun berhasil membentuk batalion ALRI tersebut. Markas pasukannya berada di Haruyan. Setelah itu, Hasan Basri berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu. Sampai akhirnya diteken perjanjian Linggarjati.
Isi perjanjian itu bikin posisi Hasan Basri dan pasukannya menjadi sulit. Karena Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Tapi Hasan Basri tidak peduli. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perlawanan bersenjata melawan Belanda. Pun, ketika perjanjian Renville ditandatangani, Hasan Basri menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia, yakni ke Jawa. Perjuangan Hasan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei tahun 1949 atau Proklamasi Kalimantan. Pada tanggal 2 September tahun 1949 dilakukan perundingan antara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi S dengan Belanda, yang jadi penengah unci. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Soeharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI Divisi A sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia. Ditetapkan, Hasan Basri dengan pangkat Letnan Kolonel sebagai pemimpinnya. Kemudian pada tanggal 1 November tahun 1949, ALRI Divisi A dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat. Letkol Hasan Basri ditunjuk sebagai panglimanya. Selesai Perang Kemerdekaan, Hasan Basri melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar. Ia belajar di Al-Azhar Kairo dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1953. Selanjutnya diteruskan di American University Kairo. Pada 1956 Hasan Basri pulang ke tanah air. Lalu dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21, Komandan Teritorial 6 Kalsel. Dan pada tahun 1959, ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer 10, Lambung Mangkurat. Pada saat itu, situasi politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya kian gencar melakukan aksi sepihak. Jengkel dengan PKI, Hasan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1960. Keluarnya surat itu membuat Hasan Basri sempat ditegur oleh Presiden Soekarno. Dia dipanggil ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, Hasan Basri sebagai kepala penguasa perang daerah Kalsel tidak mentaati teguran Presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya pun kemudian diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan. Pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1963, Hasan Basri tercatat memegang jabatan Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei tahun 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei tahun 1962, yaitu ketetapan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Sementara dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1966, Hasan Basri menjadi anggota MPRS. Pada tahun 1970, Hasan Basri diangkat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalsel sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pada 1978 sampai dengan tahun 1982, Hasan Basri menjadi anggota DPR. Hasan Basri meninggal pada tanggal 15 Juli tahun 1984 setelah sakit dan sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemakaman dia dilaksanakan secara militer dengan Inspektur Upacara Maijen A.E. Manihurup. Dia dimakamkan di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Atas jasa-jasanya, dia dianugerahi sebagai pahlawan kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 November tahun 2001.